Halo sahabat Melajar semua, selamat pagi. Semoga semua dalam keadaan sehat. Jadi pada video kali ini adalah video perdana di channel baru saya, dimana yang lama itu kena penutupan permanen ya, karena sesuatu yang saya tidak mendapat penjelasan secara langsung apa penyebabnya, jadi langsung ditutup. Nah, saya akan mencoba membangun channel baru lagi dengan nama Miring Sarang Melajah. Jadi di sini kita saling berbagi ilmu, berbagi informasi, jadi tidak ada sistemnya yang menggurui ya. Nah, pada video pertama ini saya akan membuat atau mengulas cara membuat absen secara online, di mana nanti absen itu akan terekap secara otomatis di spreadsheet atau Excel. Oke, kita langsung saja. Jadi kita masuk dulu ke akun Google Drive kita masing-masing. Jadi ini Google Drive saya. Kemudian di sini saya akan tambahkan baru untuk membuat folder ya. Di pojok kiri atas tambah baru. Kemudian pilih folder. Di sini kita akan bikin folder absen online ekonomi. Ya, kebetulan saya megang mata pelajaran ekonomi ya. Nah, kemudian folder udah terbuat seperti ini. Kita klik dua kali di sini. Nah, langkah pertama kita bikin form ya. Jadi absen ini tetap berbasis Google Form. Jadi kita buat formulir dulu. Nah, sekarang kita mulai bekerja dari yang pertama. Kita masukkan absen online ekonomi ya. Kemudian deskripsinya kita buat silakan caps lock-nya nyala ya, melakukan absensi sesuai dengan kelas dan nomor absen. Nah, seperti ini aja suruhannya, sederhana. Kemudian di pertanyaan di bawahnya sini kita buatkan di sini pilih kelas. Kemudian ini kita rubah jadi pilihan ganda atau multiple choice. Nah, di sini kita masukkan kelas 10 IPS 1. Kemudian di sini saya masukkan kelas 11 IPS 1. Kemudian di sini saya masukkan kelas 12 IPS. Atau karena ini hanya satu kelas, jadi saya hapus satunya. Jadi seperti ini aja. Kelas 10 IPS, kelas 11 IPS, dan kelas 12 IPS. Jadi kebetulan saya ngajarnya 3 tingkat karena satu tingkat itu hanya ada satu kelas ya. Kemudian kita aktifkan wajib isi seperti ini. Setelah itu kita tambah bagian ya. Ini bagian pertama, jadi begitu masuk. Nah, sekarang kita tambah bagian di sini paling bawah ini. Klik. Bagian yang kedua kita masukkan masing-masing kelasnya ya. Jadi kelas 10 IPS. Kemudian kita tambah pertanyaan di sini. Ya, di sini ada tambah ya, tambah pertanyaan. Oke, tambah. Kemudian kita masukkan nama siswa ya. Di sini kita ketik lagi kelas 10 IPS. Kemudian nama siswanya ini kita ambilkan dari daftar hadir. Nah, kebetulan saya punya daftar hadir dalam bentuk Excel seperti ini. Kita mau ambil nomor dan nama siswanya sekalian, nomor absen dan nama siswa. Di sini kita isi rumus dulu biar jadi satu. Ini kan masing-masing kolom beda. Kolom A nomor absen, kolom B nama. Kita mau jadikan satu di sini.
Saya buat dulu di sini penomoran 0. Saya isi tanda petik depannya ya, biar nanti dibaca semua jadi teks dia. Kalau ini nanti tidak dibaca semua, jadi hanya 1, 2, 3. Nah, ini saya kopikan sampai nomor absen berapa ini? 3 sampai absen 15. Oke, sampai absen 15. Ya. Kemudian di sini saya kasih rumus sama dengan C1 nomor yang baru kita bikin, tanda dan tanda petik 2 spasi tanda petik 2 tanda dan lagi, baru kita klik nama siswa. Jadi di sini fungsinya adalah mengambil nomor urut, kemudian memberikan spasi, baru nama nanti muncul. Jadi ini J3 untuk nomor urut, dan ini untuk spasinya. Spasi karena dalam bentuk teks, kita update dengan tanda petik 2. Kemudian kita ambil namanya di sini di B3, enter, sehingga datanya terambil seperti ini. Kita kopikan ke bawah sampai absen terakhir 15. Oke. Nah, ini hasilnya. Tinggal kita kopikan, jadi kita blok seperti ini aja. Kalau mau dibesarin juga boleh. Ya, ini kita blok. Klik kanan, copy. Baru kita masuk lagi ke form yang kita buat. Di opsi ini kita tempelkan atau kita paste seperti ini ya. Kemudian di sini kita ganti dengan menu drop down. Ya. Pastikan teman-teman nanti nomor absennya itu 2 digit ya, 2 digit. Jadi 01, 02 sampai 10, 11, 12 seperti ini. Ya, jadi 2 digit biar dibaca sama rumus nanti. Kalau mau ada tanda titiknya boleh. Jadi di sini nanti kita masukkan rumusnya di sini ya. Kalau isi tanda titik misalnya biar lebih rapi lagi boleh. Jadi rumusnya ini saya perbaiki. Yang ini, nah, ini tanda petik titik spasi enter. Jadi dia akan ada tanda titik kayak gitu. Boleh. Jadi kita bikin sebagus mungkin agar betul-betul menarik, sehingga ini nanti kita harus hapus dulu ya. Kita hapus. Oke. Juga kita hapus, kita tempelkan yang baru ya. Ada 01.01 dan seterusnya, ada titiknya. Oke. Boleh. Kemudian ini drop down sudah, ini wajib diisi. Kemudian kita tambah lagi, tambah bagian yang ketiga itu adalah untuk kelas selanjutnya, kelas 11 IPS kan gitu ya. Yang ini kelas 10 IPS, ini 11 IPS. Kita tambahkan pertanyaan lagi di sini plus, nah kita masukkan di sini kelas 11 IPS seperti itu ya, kelas 11 IPS. Namanya saya ambil lagi di data siswa di sini di Excel. Jadi di sini ya, saya isi rumus dulu di sini. Saya buatkan dulu tanda petik 01, tanda petik 02, petik 1 aja ya. Kemudian ini saya kopikan, ini blok 2, kemudian ini kita tarik ke bawah, kita copy biar otomatis. Di sini saya baru bikin rumus sama dengan nomornya ini, tanda dan, tanda petik, titik spasi, tanda petik, tanda dan lagi nama. Oke, sehingga yang terambil nomor dan nama. Ini saya kopikan. Oke, kemudian saya klik kanan copy, saya tempelkan di form yang dibuat di sini, di opsi ya, di opsi 1 ini tempel atau paste. Ya, udah. Jadi pastikan 2 digit ya. Kemudian pilihan ganda kita ganti dengan drop down. Kemudian wajib isi. Kita lanjut bagian, tambah bagian di sini. Bagian keempat itu adalah kelas 12 IPS.
Ini sama, kita ngambil data di Excel untuk kelas 12 IPS. Ini saya kasih penomoran otomatis dalam bentuk teks agar 2 digit dibaca, kemudian saya kopikan lagi sampai absen terakhir 27. Oke. Di sini baru kita bikin rumus sama dengan nomor absen dan tanda petik titik spasi tanda petik dan nama. Oke, udah tergabung nomor absen dan nama, kita kopikan ke bawah. Setelah di copy ini, klik kanan copy, kita tempel di sini. Ini tambah dulu ya, tambah pertanyaan. Ya. Kita isi di sini kelas 12 IPS. Opsinya kita masukkan nama-nama siswa. Ya. Kemudian pilihan gandanya kita ganti jadi drop down. Sudah. Kemudian ini wajib diisi. Dan bagian terakhir itu kita harus di bagian kelima, kita tambahkan bagian dulu ya. Di bagian kelima ini kita buatkan kehadiran. Kemudian diisi deskripsinya. H jika hadir. Kemudian I jika izin. Dan S jika sakit. Kita tambahkan pertanyaannya di sini. Kita buatkan keterangan. Kedua, kita masukkan di sini hadir, kemudian izin, dan terakhir sakit. Ya, izin sakit ini dalam bentuk pilihan ganda. Ini wajib diisi. Udah. Nah, sampai di sana ini udah semua. Oke, ini drop down udah ya. Nah, sekarang kita bikin link ya, bikin link. Bagaimana kalau siswa itu langsung memilih kelas 11 agar nanti tampil juga langsung pilihan kelasnya. Kalau yang sederhana kan nanti pilih kelas 10 dulu muncul, baru kelas 11, baru kelas 12. Nah, sekarang biar otomatis dia masuk ke pilihannya masing-masing. Caranya bagaimana? Klik di sini. Kemudian di sini ada titik 3 di sebelah kanan bawah. Kemudian pilih buka bagian berdasarkan jawaban. Nah, seperti ini ya. 10 IPS kita buka di sini, kita pilih ke bagian kedua kelas. Kemudian 11 IPS kita pilih ke bagian ketiga kelas 11. Dan kelas 12 IPS kita pilih ke bagian kelas 12. Seperti itu. Oke, ya ini udah mau. Berikutnya di sini ya. Setelah dia milih kelas, setelah dia milih nama, ini akan lanjut ke bagian kehadiran. Kemudian kelas 11-nya juga di sini akan lanjut ke bagian kehadiran. Dan kelas 12-nya juga akan lanjut ke bagian kehadiran. Jadi seperti itu. Nah, berikutnya kita tinggal menghias tampilannya dengan cara kita buka tema di sini. Kalau yang senang ada hiasan, oke, tema di sini ada pilihan banyak. Misalnya saya karena pendidikan ya, saya pilih buku ini aja sebagai tema. Kemudian kita klik sisipkan. Oke. Jadi ada gambar, kemudian warnanya ini kita rubah, kita tambahkan kalau nggak ada ya. Kemudian kita pilih warna apa yang kita senangi, seperti ini misalnya. Tambah, ada pilihan biru, kemudian warna latarnya juga bisa kita ganti seperti itu sehingga lebih menarik. Oke, sudah seperti ini form dasarnya udah. Kemudian kita atur di roda gigi di sini. Di roda gigi ini kita atur
kita centang edit setelah pengiriman. Kenapa demikian? Karena nanti siapa tahu anak-anak ragu pada saat ngabsen, apakah saya sudah benar milih hadir atau sakit atau izin. Nah, anak-anak bisa lihat lagi di edit pengiriman, jadi bisa perbaiki tanpa harus mengabsen ulang. Jadi kalau mengabsen ulang itu biasanya nanti tidak akan terekam. Presentasinya ini kita hilangkan, tidak berisi ya. Kemudian kuisnya juga tidak berisi. Oke, setelah itu kita simpan. Formnya udah selesai. Sekarang kita lihat, kita tinjau dulu di sini. Ya, seperti ini tampilannya. Tinggal pilih kelas. Berikutnya pilih nama. Oke, berikutnya pilih keterangan hadir, kirim. Oke, kita bisa absen ulang lagi dengan pretinjau. Kita pilih kelas 11. Berikutnya pilih nama, nomor 2 misalnya. Berikutnya hadir, kirim. Ya. Kemudian lagi satu di kelas 12, kita coba apa mau dia linknya ya. Kita pretinjau dulu kelas 12. Kemudian pilih nama. Berikutnya hadir. Oke, jadi formnya udah berfungsi, udah selesai. Berikutnya kita bikin rekap. Jadi kita bikin form sederhana ini aja, kita nggak usah isi pertemuan keberapa, jam keberapa, kita nggak usah isi. Nanti di rekapnya akan diatur di sana. Nah, sekarang kita bikin link. Karena ini tampilan formnya sudah jadi. Oh ya, ini judulnya biar enggak bingung, nanti kita klik dulu di sini, kemudian kita klik di sini sehingga formulirnya udah berisi judul ya. Nah, ini sekarang kita bikin rekap otomatis di spreadsheet. Caranya kita klik jawaban di sini. Kita pilih jawaban atau tanggapan atau respon. Kemudian kita klik plus tanda panah di sini. Ya. Kemudian kita centang buat spreadsheet baru, kemudian kita klik buat. Kita akan diarahkan ke spreadsheet online. Ya, seperti ini. Oke. Ini yang tadi kita coba ya, kita biarin aja, nanti ini bisa kita hapus. Yang pertama, nama sheetnya ini kita ganti di pojok bawah, di pojok kiri bawah ada from response 1. Ini kita ganti jadi klik tanda segitiganya ini aja, bisa klik ya. Kemudian dan segitiga bawah kita klik ganti nama. Kita pakai nama respon ya, respon, enter. Jadi ini biar singkat, biar gampang nanti kita masukin rumus gitu ya. Kemudian kita tambahkan sheet baru di sini di sampingnya dengan cara klik tanda plus, tambahkan sheet. Atau sebelum kita tambahkan sheet, kita tambahkan dulu di sini barisnya ke bawah. Ini barisnya standarnya kan 104. Kita tambahkan, kalau teman-teman nanti misalnya siswanya banyak, rombelnya banyak, mengajarnya banyak, kita tambahkan aja di sini tambah 5.000 ya, tambah 5.000. Oke, tambah 5.000 di pojok kiri bawah, kemudian kita klik tambahkan sehingga nanti ada 5.000 baris ke bawah seperti ini ya. Kalau ingin naik lagi, tekan Ctrl dan Home. Ya, udah kembali. Baru kita tambahkan di sini di pojok kiri bawah, tambahkan sheet. Nanti akan ada sheet 2 di sini. Di sheet 2 ini kita ganti namanya, klik kanan, ganti nama, ganti dengan kode, enter. Jadi kita bikin nama yang simple aja ya. Kemudian di kode ini kita buatkan pengkodean beberapa data yang akan kita perlukan. Yang pertama di A1 dulu ya. A1 kita masukkan aja rumus karena kita mau ngambil data di respon di sini. Di respon
timestampnya ini ya. Jadi kita masukkan saja rumus di sana. Di sini pakai array, sama dengan array formula. Buka, kita ambil data di respon, tanda seru A1.2 A, artinya di data di respon di kolom A1 sampai A terakhir itu akan diambil. Enter. Oke, nah ini dia ada diambil, kita gedein lagi dikit kolomnya. Kemudian di B kita masukkan juga rumus pakai array formula juga, sama dengan array formula. Kurung buka, kita ngambil data di respon. Oke, ada respon tanda seru B1 sampai B terakhir atau B aja, kurung tutup, enter. Oke, kelas sudah muncul, kita atur tempatnya, timestampnya, ini kelasnya ya. Di A1 rumusnya seperti ini, sama dengan array formula kurung buka respon tanda seru A1.2A kurung tutup, artinya kita mengambil semua data di sheet respon pada kolom A, mulai dari A1 sampai A terakhir itu. Teman-teman kalau kurang paham dengan rumus, karena ini basicnya adalah Excel, tinggal di jeda aja dulu videonya, kemudian di screenshot, nanti rumusnya tinggal diketik. Asalkan kita sama-sama bekerja di A1. Kalau nanti teman-teman bekerja agak ke bawah lagi di A2, ini berubah. Jadi kalau ingin mengcopy rumus biar gampang, pastikan posisi kerjanya sama. Kemudian untuk di B, rumusnya adalah array formula, sama dengan array formula kurung buka respon tanda seru B1.2B kurung tutup, artinya mengambil data di respon itu pada kolom B ke bawah semua. Kemudian di C kita buatkan lagi kolom C1. Di sini kita akan minta nama siswa ya, dari pilih kelas dulu ya. Oke, kita buatkan aja rumus seperti ini, sama dengan array formula kurung buka, kita pakai logika if kurung buka lagi B1.2B sama dengan tanda petik 2 pilih kelas tanda petik titik koma tanda petik nama siswa. Oke, nama siswa tanda petik 2 titik koma if kurung buka B1.2B itu sama dengan tanda petik kita tadi buatnya kan ini ya, 10 IPS, 11 IPS, 12 IPS, berarti di sini kita bikin dulu 10 spasi IPS tanda petik, samakan persis dengan pilihan kelas yang ada di form kita tadi ya. Kelas 10 udah, tanda petik titik koma, ambil data di respon tanda seru C1.2C tanda petik if kita ngambil data untuk kelas 11 B1.2B sama dengan tanda petik 11 IPS tanda petik, kemudian titik koma, kita ambil data yang ketiga respon tanda seru D1 sampai D tanda petik if bukan tanda petik titik koma if kurung buka B1 sampai B itu sama dengan 11 IPS titik koma respon
nggak ada spasi ya. Respon tanda seru E1 D2E, kemudian kita isi, jika yang kosong diisi spasi kurung tutup. Oke, nah ini kita coba dulu ya, nanti kalau bingung nanti di print screen saja, atau nanti saya akan sisipkan juga di kolom deskripsi link materinya. Jadi saya akan berikan link materi dalam bentuk PDF, nanti teman-teman tinggal download itu dan rumusnya bisa di copy paste ya. Oke, nah ini nama siswa udah diambil berdasarkan respon yang di sini kan, di sini cuma ada 3 kan, jadi ini udah dijadikan 1. Kemudian di kolom D kita mau menampilkan kelas siswa dengan menggunakan rumus array formula. Kurung buka array formula, kurung buka, kita pakai logika lagi, if C1 sampai dengan C ini sama dengan tanda petik nama siswa, tanda petik titik koma, tanda petik kelas siswa. Oke, kelas siswa, tanda petik titik koma, if kurung tutup kurung buka C1 titik 2C sama dengan tanda petik spasi tanda petik titik koma tanda petik spasi tanda petik. Ini artinya jika datanya kosong dikosongin gitu ya. Di penulisan rumus huruf besar huruf kecil tidak masalah kecuali dia berupa teks, atau kita ngambil data teks itu wajib sama, tapi kalau di penulisan formulanya sendiri tidak masalah ya. Kemudian titik koma kita ngambil data di B1 sampai B, dan kita ngambil data dari kiri di C1 sampai C, itu data yang kedua, di dua data aja dari kiri. Dan teks, data teks juga kita minta di sana untuk nama siswanya nanti dibaca titik koma. Nanti pembacaan ini kita akan ngambil di sini berupa tanggal ya, tanggal bulan tahun. Berarti di sini formatnya adalah DD YY, date month year, tanda petik kurung tutup, seperti itu ya. Kita coba, mudah-mudahan mau dia. Nah, ada error di sini, ada error di D. Kita cek ada data yang belum masuk. Array formula if C1 C nama siswa kelas siswa, kemudian if C1 C sama dengan tanda petik, kemudian B titik 2B left C1 C2. Kemudian di sini kita mintakan teks 1, ini harus di-update tanda petik ya, baru mau dia baca. Oke, coba aja dulu separatornya yang mana, kurung tutupnya. Oke ya, baru ya. Jadi kalau kurang tutup juga nggak mau jalan ya. Nah, di sini di kelas siswa ini rumus yang digunakan adalah sama dengan array formula kurung buka if kurung buka C1 sampai C. Jadi data C ini yang kita ambil itu berdasarkan nama siswa. Nanti akan ditampilkan kelas. Jadi kalau di C1 sampai C ini ada nama siswa, di sini ada gitu kelasnya. Kemudian jika kosong nanti kosong itu ya, jika di C1 nya ini kosong, kosongkan, itu maksudnya.
Baru yang kedua kita ngambil data di B yang ini. Yang B itu dari data B-nya itu yang diminta adalah hanya 2. Ini nomor absen ini dijadikan pedoman ya. Ini 01, 02, 03 dan teks dari tanggal ya. Tanggal, bulan, tahun seperti itu. Sehingga di sini akan ada kode 10 IPS 01 ini untuk absen, 13 ini untuk tanggal absen, 8 ini adalah bulan, 21 ini tahun. Jadi kita bikin kode seperti itu ya. Kemudian di kolom E kita bikin keterangan dengan rumus sama dengan array formula kurung buka respon. Nah, seru itu keterangannya di F ya, F1 sampai dengan F. Tutup ya, keterangan yang di sini maksudnya. Ini di kolom F kita ngambil. Oke, seperti itu. Jadi di kolom kode sudah kita isi. Nah, selanjutnya di kolom kode juga kita masukkan rumus lagi agar agar nanti yang dijadikan pedoman itu selain tanggal, waktu. Kalau di video sebelumnya saya bagi berdasarkan tanggal dulu, kemudian di part terakhirnya baru saya berikan cara membatasi dengan tanggal. Nah, saya sekalian saja di sini. Bagi teman-teman yang sudah punya data sampai di keterangan, tinggal buka kodenya, kita tambahkan di F. Oke, di F1 kita tambahkan sekarang. Ini enggak mau ya. Sebentar dulu. Jadi nanti materinya saya akan berikan nanti di kolom deskripsi, dan rumus-rumusnya teman-teman nanti bisa langsung mengcopy ya. Di F kita buatkan rumus lagi 1 sama dengan array formula kurung buka, kita mau cari gini ya, kita mau cari waktu ya, yang kita baca yang di sini 20, 19, 25 gitu loh. Ini dalam bentuk teks. Jadi teks yang kita ambil dari kolom A1 sampai A terakhir itu berupa hanya jam dan menit saja, hours dan minute saja. Detiknya kita nggak ambil. Seperti itu ya. Jadi timestampnya yang kita ambil hanya waktu jam dan menit. Yang kosong dibiarkan, dia akan masuk sampai ke baris 5000, tidak masalah. Kemudian di kolom G lagi 1, baru kita buatkan logikanya untuk ini ya, untuk pembatasan. Biasanya kalau absen seperti ini, misalnya kita mengajar tanggal 13, kita berikan absen tanggal 13. Di tanggal 13 itu sampai malam, sampai pukul 00 itu anak-anak masih bisa ngabsen, masih bisa masukkan. Misalnya kita ngabsennya pagi, jam 8 kita bagikan absen, kemudian jam 10 kita sudah selesai ngajar. Anak-anak kalau tidak dibatasi dengan waktu, dia masih bisa ngabsen malam, jam 10 malam pun bisa, jam 11 malam pun bisa, asalkan anak-anak mendapatkan link absen itu. Nah, sekarang kita berikan pembatasan dengan waktu. Misalnya kita mengajar jam 8 sampai jam 10, kemudian kita kasih keleluasan tenggat waktu absen terakhir jam 12 gitu misalnya. Kita kan belajarnya pagi lah, ini jam 8 sampai jam 10, tapi kita kasih tenggat jam 12. Apabila anak-anak jam 12 yang belum ngabsen, setelah itu baru dia ngabsen, misalnya jam 1, jam 2, jam 3, maka akan terkategori terlambat. Ya, terlambat. Nanti ada keterangan terlambat, berarti mereka mengabsen di luar jam yang sudah ditentukan. Kita tambahkan dulu fungsi di sini dengan array formula.
array formula, kurung buka if, kurung buka C. Jadi kita minta C1 sampai dengan C itu sama dengan, saya hidupkan caps lock-nya aja enggak, nama siswa, nama siswa, tanda petik yang kita ambil juga di waktu. Bukan, kita mau tampilkan waktu di sini, waktu pengukurannya dia terlambat atau tidak. If A1.2a sama dengan, apabila kosong ya kita suruh kosong aja, nggak ada data gitu maksudnya. Kemudian if kita ambil data berupa teks, if teks kurung buka 1 sampai dengan A, tanda petik. Yang kita baca adalah hours dan minutes. Hours dan minutes. Nah, petik. Kemudian di sini tanda seru. Bukan tanda seru, lebih besar ya. Artinya gini. Apabila nanti data di sini di timestampnya yang ini ya, timestampnya yang ini itu lebih besar dari waktu yang dipatok. Misalnya saya patok misalnya waktu terakhir ngabsen anak-anak adalah jam 13.00 siang ya, 13.00 siang, tanda petik. Ya, dia artinya nanti batas akhirnya jam 13. Kalau lebih dari itu maka kita minta sistem nanti memasukkannya sebagai absen terlambat, atau saya kasih keterangan T terlambat ya. Kemudian jika sebelumnya itu kita minta dia ngambil datanya di E yang ini, E1 sampai E kurung tutup. Oke, kita coba ya. Nah, ini kenapa semua terlambat? Karena tadi kita kan ngabsennya pukul 20 lebih 19 menit ya, jadi terlambat. Kalau kita mau rubah, teman-teman mau rubah, misalnya di sini batas waktunya pukul 20 lebih 20 menit, nanti semua hadir ya, hadir jadinya dia kan ini tuh ya. Kalau dipaskan pukul 20 lebih 19 menit kayak gitu, ini titik, bukan titik tapi titik 2 ya biar dibaca. Jadi ini terlambat. Jadi pembatasan waktu ini berguna sekali agar anak-anak itu tidak sampai malam baru ngabsen. Memang di hari itu kalau kita tidak batasi waktu bisa aja dia bisa ngabsen jam 11:30 malam pun bisa ngabsen sebelum pukul 00 gitu ya. Nah, dengan pembatasan ini misalnya kalau saya itu ngajarnya siang dari pukul 13 sampai dari jam 1 sampai jam 6.40 biasanya jam tatap mukanya, berarti sampai jam 7, berarti di sini ya sampai pukul 19 ya gitu. Tapi kalau teman-teman masuk pagi siswanya, paling siang kita mau kasih toleransi jam berapa? Misalnya jam 2. Berarti di sini pukul 14.00, 14.200. Sehingga nanti di atas itu anak-anak ngabsen akan terkategori terlambat. Mereka masih bisa ngabsen tapi terlambat. Berarti kalau nanti ada keterangan T kayak gini, oh siswanya itu terlambat absen kayak gitu ya. Ini udah di sini. Tinggal sekarang kita bikin rekap. Ini udah selesai. Kita bikin rekap caranya gimana? Di bawah kiri ini kita tambahkan lagi sheet, kita plus. Di sheet 3 ini kita ganti nama dengan 10 IPS. 10 IPS. Kita buat rekap sheet-nya. Jadi biar cepat. Di A1 saya masukkan dulu nama sekolah ya.
Sayodiapura. Oke, kemudian di keduanya rekap absen online, di tiganya mapel ekonomi kelas 10 IPS ya. Ini ada pemberitahuan IPS ya, kayak gitu aja. Kita mulai bekerja di A6. Ketik nomor absen, kemudian di B6 kita ketik kelas, kemudian di C6 ketik nama siswa, kemudian di D kita ketik tanggal pertemuan. Nah, seperti itu. Nomor absen kita kecilin, kelasnya kita kecilin, nama siswanya kita besarin. Kemudian yang ini biar nanti ini kan hilang ya, nanti ini digabung ya. Kita buat dulu di D7 di sini tanggal pertemuan. Jadi misalnya nih ya, saya mulainya ngajar tanggal 27 bulan Juli. Kemudian di kelas 1 pertemuannya kan seminggu sekali, berarti saya rumuskan saya di sini ditambah ini tambah 7 hari, tambah 7 ya, gitu aja. Oke. Kemudian ini kita copy. Ya. Nah, teman-teman, biar sekali bikin rekapannya, misalnya 1 semester, buatlah sampai Desember. Jadi copy semua ke kanan sampai Desember. Kalau mau absennya setahun, berarti buat sampai Juni tahun depan gitu ya. Nah, ini saya kecilin dulu ukurannya seperti ini, nanti biar cukup. Ukuran kolom saya masukkan 50 aja biar rapi ya. Ini masih saya copy sampai ini sampai bulan 11, Oktober, November, Desember. Nah, itu ya. Kemudian saya kecilin kolomnya, saya blok. Biasanya teman-teman yang udah terbiasa dengan Excel itu pasti bisa ngatur ukuran kolom, pasti bisa. Kita kecilin kolomnya, oke. Sehingga seperti ini. Ini absen untuk 1 semester di kelas 10. Kalau memang agak jarang-jarang kita kecilin lagi, kita blok. Itu geser namanya ya. Kayak gini, blok. Klik kanan, ubah ukuran kolom, kita kasih 40. Ya, seperti itu. Tanggal pertemuan kita blok, kita gabungkan dia, kita merger kayak gini. Kita kasih tengah-tengah. Yang ini juga kita blok aja kayak gini, kita kasih tata tengah. Kemudian namanya ini kita gabungkan, blok ke bawah, merger. Nomor absen, nama kelasnya kita merger, nomor absennya kita merger biar rapi. Ini karena tertimpa dia, kita buka ini, pilih yang tengah-tengah, baru kita buat rata tengah. Oke, di sini tengah-tengah. Nah, kita tebalkan dia, udah rapi ya. Berikutnya kita bikin nomor absen, tanda petik ya, tanda petik 01, tanda petik 02, baru kita copy. Ini rasanya sampai nomor 15 ya, 15 di kelas 10. Kelasnya kita buat 10 IPS, 10 IPS. Ini ya, kita copy aja. Oke, nama siswa kita ambilin lagi di Excel kelas 10 nya, tetapi tidak berisi nomor, berarti kita ambil yang di sini. Nah, kita ambil yang di sini, yang tidak berisi nomor, yang khusus nama. Kita ambil di sini agar susunannya sama. Klik kanan, copy.
kita tempelkan di spreadsheetnya, tempel. Oke, ini udah jadi, tinggal kita tampilin garisnya, kita blok semua sampai di ya, kita pilih border. Oke, sudah. Kemudian ini kita rata tengahkan biar enak dilihat. Oke, yang ini juga dari A sampai ini ulang rata tengah. Yang ini juga kita gabungkan ya, kelasnya juga kita gabungkan, kemudian kita blok semua, kita berikan efek rata tengah, kita tebalkan dia bold ya. Ini lewat kayaknya ya. Oke, lewat tuh, lewat, nggak tahu yang mana. Ini lewat ya. Oh, berarti ini kurang, yang ini kurang. Oh betul, ini kurang. Kita gabungkan lagi, nggak apa-apa, merger. Kemudian yang ini kita gabungkan lagi, merger. Yang ini lagi. Oke, ya seperti itu aja sudah cukup. Mau diwarnai juga boleh. Yang ini kita warnai biar lebih enak dilihat, tuh boleh-boleh aja ya. Kemudian kita pilih yang ini aja. Nah, warnanya yang mana senangnya, saya pakai warna itu aja ya. Kemudian nomor absennya kita bikin rata tengah sama kelasnya, enggak masalah. Jadi kita setting ya, sudah. Nah, sekarang baru kita masukkan rumus di sini untuk merekap. Rumusnya seperti apa? Di sini langsung saya buat saja menggunakan formula if, tapi saya buatkan error agar nanti jika ada error diabaikan di lookup kurung buka B8. Jadi datanya di B8 di sini ya, di B8 ini, B8 sampai B8 sampai B, dan standar dan A8. Jadi ini B8 dan A8 gitu ya, B8 dan A8 datanya, dan teks yang diminta adalah D7 itu adalah tanggal ya, yang ini D7 tanggal, D7 titik koma tanda petik date year tanda petik kurung tutup. Kita kunci dulu untuk B karena nanti biar bisa di copy, berarti kolom B nya aja dikunci. Di depan B di sini kita bikin tanda dolar atau bisa tekan tombol F4. Kemudian di A depannya juga kita kunci dengan tanda dolar atau tekan F4. Kemudian di 7-nya barisnya yang kita kunci di 7 seperti itu. Ya, nanti semua rumus akan saya buatkan di kolom deskripsinya. Kemudian titik koma, kode yang kita ambil di kode adalah data yang ada di D2 sampai dengan tadi kita akan nambah di DEFG ya, kita nambah di G ya. Oke, kita nambah di G, atau kita masukkan G D sampai G nya itu kita tadi tambah baris sampai 5000 ya, G5000 ya, G5000. Kemudian kita ambil data yang di kolom keempat, 0 kurung tutup
titik koma tanda petik spasi titik koma tanda petik kurung tutup. Nah, ini kita kunci dulu kodenya. Yang dikunci adalah semua, jadi F4 bukan F4 F2 ya, maaf, ini nggak mau dikunci, berarti mode. Kita terpaksa harus ketik, tanda dolar. Oke, jadi kolom dan baris kita kunci, termasuk ini juga kolom dan baris kita kunci ya. Nanti yang 5.000 itu tergantung, kalau teman-teman tambahannya sampai 10.000 ya 10.000 ya. Kita coba aja enter, mau enggak. Ini kosong karena belum ada data ya, Oke, saya kopikan ke samping, seret sampai tanggal terakhir. Kemudian dalam posisi seperti ini kita copy ke bawah. Iya. Oke. Nah, sekarang kita coba di tanggal 13 di sini ya. Ini saya ganti 1 karena tadi kita latihannya kan tanggal 13 di respon. Nah, ini tanggal 13 kan. 13. Jadi kita masukkan tanggal 13 saja di sini. 13 tanggal 7 September ini saya ketik 13 bukan. Ini kan masih bulan Agustus, berarti ini aja. 13 bulan 8. Ya. Hadir. Nah, itu hadir ya. 13 bulan 8 ini hadir. Jadi otomatis nanti semua. Jadi tanggalnya ini betul-betul menyesuaikan dengan tanggal pertemuan kita. Kalau kita pertemuan seminggu sekali, dan pastikan teman-teman acuannya adalah dari kalender pendidikan atau kalender kalender yang resmi ya gitu. Sehingga nanti betul-betul kapan hari libur, kapan hari minggu, jangan sampai kita masukkan tanggal libur atau tanggal minggu di sini ya. Yang lebih bahayanya kan tanggal minggu kita masukkan. Jadi betul-betul di tanggal berapa saja kita ngajar, kita masukkan tanggalnya, sehingga begitu pada saat ngajar kita bagikan link, anak-anak akan rekap. Kalau anak-anak ngabsen di luar tanggal itu tidak akan terekap. Tapi kalau di tanggal itu dia ngabsen tetapi terlambat di luar batas waktunya, masih bisa dia ada keterangan T terlambat. Itu ya. Nah, ini untuk kelas 10 sudah mau. Sekarang kita buat kelas 11-nya, kita tambahin aja di sini di bawah. Oke, ini klik kanan, ganti. Maaf, mungkin nggak usah tambah ya, ini saya hapus saja biar lebih cepat bekerja. Ini saya duplikasi yang udah jadi ya. Ini buka, pilih duplikasikan. Nah, lebih cepat. Ini kita ganti kelas 11, kemudian ini kita ganti kelas 11. Oke, kemudian kita copy ke bawah. Oke, kelas 11 saya rasanya sampai absen 17 ya, berarti ini saya tambahkan lagi 17. Yang ini juga saya tambahkan lagi ya. Nanti rumusnya ingat di copy ya. Ini saya ganti dulu namanya, ganti nama 11 IPS. Kemudian nama di kelas 11 kita buka, kita copy yang ini, klik kanan, copy, kemudian kita tempelkan di sini di kelas 11, paste ya, udah masuk semua. Kemudian yang ini kita copy. Nah, ini rumusnya ini harus kita copy karena ini kan kotak-kotaknya masih kosong ya. Kita copy ke samping kayak gini dulu, set, baru copy ke bawah ya. Ini semua udah berisi rumus. Tadi kita ngabsen di kelas 11 adalah absen 2 Kadek Dharma Saputra. Kita cek di sini apa betul di respon. Betul kan, Kadek Dharma Saputra hadir. Ini udah langsung terekap dia. Nah, tanggal-tanggalnya ini juga teman-teman sesuaikan dengan tanggal ngajar. Kan antara kelas 10 dan kelas 11 itu beda tanggal kan. Bisa saja beda hari ya, atau mungkin kalau satu hari beda waktu enggak masalah. Jadi tanggal-tanggalnya ini
dirubah disesuaikan dengan kondisi real. Jadi saya biarkan, saya anggap sama. Jadi beda tanggal nanti tidak akan terekap. Sama seperti misalnya ini ternyata tanggal 14 bulan 8 kayak gitu, dia nggak akan terekap karena dia ngabsennya tanggal 13. Jadi pastikan tanggalnya tidak salah. Seperti itu ya. Kemudian lagi satu kita duplikasi untuk kelas 12. Yang ini kita buka, pilih duplikasikan. Jadi kerja cepat di sini. Ini saya ganti kelas 12. Kemudian kelasnya ini saya ganti kelas 12, tinggal ngedit-ngedit dikit aja. Oke, kemudian saya gandakan ke bawah, saya kopikan ke bawah. Itu rasanya sampai absen 27 ya. Ini saya tambahin dulu ya. Saya kopikan ke bawah, otomatis 27 ya. 28 saya hapus lebih ya. Ini hapus saja. Hapus baris. Yang ini saya kopikan lagi. Dah. Namanya saya ambil dari Excel yang terakhir yang ini. Jangan di sini ngambil ya, nggak ada nomor absen. Yang kita minta adalah nama aja. Klik kanan copy, kemudian masuk ke form lagi. Di sini kita paste, klik kanan tempel. Oke, udah masuk semuanya. Berikutnya kita gandakan rumus yang di sini. Ini kan masih kosong ini karena kita nambah tadi. Sedangkan rumusnya baru sampai di sini. Kita kopikan ke samping dulu, baru tarik ke bawah sampai absen terakhir. Iya. Tadi kelas 12 terlambat absen 2. Kita cek di respon, di kode ya. Nah, ini terlambat. Karena tadi kan kita matoknya pukul berapa itu? Pukul 20.00 ya di waktunya yang ini. Nah, ini dia. Ya. Seperti itu. Ini kita ganti nama, klik kanan, ganti nama kelas 12 IPS. Oke, gampang ya. Jadi udah langsung terekap. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan? Jadi langsung saja. Cara menggunakan absen ini kita bisa share berkali-kali linknya, atau mungkin sekali aja kita taruh seperti dia model headline atau di baris utama. Kita kadang-kadang kan pakai WhatsApp group atau kita pakai Google Classroom. Nah, saya coba di Google Classroom bagaimana caranya. Saya buka Google Classroom saya. Oke. Nah, ini contoh aja ya. Oke, ini Google Classroom saya kelas 10. Nah, sekarang di settingannya kan kita udah setting kayak gini. Kita biarin aja seperti ini. Oh ya, kita ingin siswa setelah ngabsen biar tahu dia rekap absennya. Maka kita akan berbagi di sini ya. Jadi sekalian rekap spreadsheet online-nya ini kita juga bisa bagikan ke anak. Begitu anak-anak selesai ngabsen, dia akan tahu absen saya udah masuk atau belum. Caranya kita buka spreadsheet kita ini, posisinya boleh aja ya, boleh di respon, boleh di kode, boleh di kelas 10, di mana aja boleh, karena dia jadi satu worksheet ya, satu lembar kerja. Baru kita pilih bagikan yang ini bagikan. Oke, kita pilih bagikan. Nah, di sini kita ganti hanya dapatkan link ini, kita buka ubah ya, kita ubah kayak gitu ya. Kita ubah, kita pilih siapa saja yang memiliki link agar kita tidak berkali-kali memberikan izin gitu ya. Siapa saja yang memiliki link, dan di sini hanya pengakses saja. Jangan sekali-kali ngerubah ke editor atau pemberi komentar, karena absen kita akan kacau nanti. Jadi pengakses saja siapa punya link, kemudian salin linknya ini, salin, baru selesai. Baru kita masukkan di sini lagi sekali di absen online kita, di form kita. Di gigi roda ini kita buka. Di presentasi kita buka. Nah, pesan konfirmasi. Nah, di sini kita ketik
Terima kasih Anda sudah melakukan absensi. Absen sudah direkam di server atau di manalah bahasanya. Untuk melihatnya silahkan klik link berikut. Ketitik 2 baru kita paste. Nah, ini adalah link nanti untuk anak-anak melihat hasil absen. Simpan. Oke, kita bagikan sekarang. Ini sudah settingannya udah selesai semua. Kita kirim link di Google Classroom. Caranya kita klik kirim, kemudian seperti biasa kita buka link, kemudian kita perpendek linknya, baru kita salin. Setelah itu close, baru kita buka di sini. Ya, kita masukkan di sini seperti biasa. Kalau saya misalnya selamat pagi anak-anak, semoga semua dalam keadaan sehat. Atau kita isi salam dulu di sini, Om Swastiastu. Nah, kita lanjutin lagi di baris berikutnya. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan anak-anak melakukan absensi di link berikut. Kita tempelkan Ctrl V, itu linknya. Udah ya. Nah, kalau model ini teman-teman ya tergantung seninya, seleranya. Mau dijadwalkan di sini, jadwalkan silakan, ya berarti sehari atau beberapa hari sebelumnya, atau mau langsung di post ya. Kalau mau dijadwalkan silakan dijadwalkan seperti proses pembelajaran biasa, bagaimana sistemnya kan beda-beda. Atau post, kalau saya langsung post. Nah, langsung post. Jadi anak-anak tinggal buka linknya ini, dia akan langsung diarahkan ke absen dan bisa langsung melakukan absensi. Jadi ini loadingnya lambat ya. Oke. Jadi seperti itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti cara mengelola absen di HP saya akan buatkan video tutorialnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe channel saya untuk berlangganan channel, kemudian di like, di share, dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk dapat pembaharuan video-video berikutnya. Akhir kata saya ucapkan semangat pagi.